Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Komisi 10 DPR RI bahas naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia kembali mengadakan rapat penting untuk mempercepat proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, Kevin Dix. Pemain yang saat ini bermain sebagai bek kanan di FC Copenhagen ini diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia menjelang laga krusial kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Proses naturalisasi Kevin Dix menjadi perhatian utama setelah Timnas Indonesia tampil memukau dengan berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C. Laga kontra Bahrain pada Oktober mendatang dipandang sebagai salah satu pertandingan paling menentukan dalam upaya Indonesia meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dalam rapat tersebut, berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, turut hadir guna membahas langkah-langkah percepatan proses naturalisasi Dix. Keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting dalam perjalanan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Hasil imbang tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan diri pemain, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Namun, Shin Tae-yong menyadari bahwa laga-laga berikutnya, termasuk melawan Bahrain, akan semakin sulit. Oleh karena itu, memperkuat tim dengan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad. Dix, yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie Belanda dan Serie A Italia, dinilai sebagai tambahan penting bagi lini belakang Indonesia, terutama di posisi bek kanan. Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI menunjukkan komitmennya untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menegaskan bahwa naturalisasi Dix bukan hanya penting untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Kevin Dix adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman di level tertinggi. Proses naturalisasinya harus kita percepat agar ia bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Huda. DPR, melalui Komisi X, juga menyatakan dukungannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang dianggap bisa memberikan dampak langsung pada prestasi Timnas. Proses administrasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi Dix saat ini sedang dalam tahap final, dan DPR mendorong agar semua pihak yang terkait dapat menyelesaikan proses ini sebelum laga kontra Bahrain. Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang serba bisa, terutama dalam peran sebagai bek kanan dan gelandang bertahan. Dia memiliki kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan untuk membantu serangan dari sisi sayap dengan umpan-umpan silang yang akurat. Pengalamannya bermain di kompetisi seperti Eredivisie, Serie A, dan Superliga Denmark membuat Dix dianggap sebagai tambahan ideal bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah lama mengincar Dix sebagai bagian dari rencana memperkuat skuad. Dengan hadirnya Dix, Timnas Indonesia diharapkan dapat lebih solid dalam bertahan dan mampu mengimbangi kecepatan serta serangan fisik tim-tim seperti Bahrain. Lini belakang yang tangguh sangat penting, terutama menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan balik cepat seperti yang ditunjukkan oleh Bahrain di beberapa pertandingan terakhir. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Setelah sukses meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, laga kontra Bahrain dipandang sebagai penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain dikenal sebagai tim yang mengandalkan kekuatan fisik dan disiplin taktik, yang dapat menyulitkan Indonesia dalam pertandingan ini. Shin Tae-yong dipastikan akan mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi gaya permainan Bahrain, termasuk memperkuat pertahanan yang menjadi salah satu kunci untuk meraih poin penting. Jika naturalisasi Kevin Dix dapat diselesaikan tepat waktu, ia diharapkan bisa langsung tampil dan memberikan kontribusi besar di sisi kanan pertahanan Indonesia. Dukungan penuh Komisi X DPR RI terhadap naturalisasi Kevin Dix dan pemain keturunan lainnya adalah bagian dari strategi jangka panjang dalam mengembangkan sepak bola nasional. Ketua Komisi X, Syaiful Huda,
menekankan bahwa pengembangan sepak bola Indonesia memerlukan sinergi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi yang bisa memberikan pengalaman dan kualitas permainan internasional. Proses naturalisasi Kevin Dix harus dipandang sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk membuat sepak bola Indonesia lebih kompetitif. Dengan semakin banyak pemain berkualitas internasional di timnas, kita bisa meraih prestasi yang lebih tinggi, baik di level Asia maupun dunia, ujar Huda. Dukungan ini juga sejalan dengan program PSSI yang terus berusaha memperkuat timnas melalui kombinasi pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional. Proses ini diharapkan dapat memotivasi pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia untuk bergabung dan berkontribusi bagi timnas di masa mendatang. Dengan hasil positif yang diperoleh di fase grup C sejauh ini, harapan besar kini tertuju pada persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga berikutnya, termasuk laga kontra Bahrain. Kevin Dix, bersama pemain-pemain naturalisasi lain seperti Mark Locke, Jordi Amat, dan Shain Patinama, diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Komisi X DPR rapatkan naturalisasi Mees Hilgers untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menggelar rapat khusus terkait proses naturalisasi bek muda asal Belanda, Mees Hilgers, untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga krusial kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi sorotan karena timnas Indonesia sukses membuat kejutan di fase grup C sebelumnya dengan menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab atas bidang olahraga. Dalam rapat ini, DPR menegaskan bahwa proses naturalisasi harus berjalan cepat agar Hilgers bisa segera bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, mengungkapkan pentingnya pemain berdarah Belanda ini untuk meningkatkan kekuatan lini belakang timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C membuat antusiasme publik sepak bola nasional meningkat pesat. Kedua laga tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan signifikan permainan timnas di bawah pelatih Shin Tae-yong, tetapi juga memperkuat harapan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hasil positif tersebut memicu langkah cepat PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Twente. Hilgers dipandang sebagai solusi ideal untuk memperkuat pertahanan Indonesia, yang menjadi salah satu titik fokus perbaikan usai menghadapi dua lawan kuat tersebut. Shin Tae-yong sendiri telah lama memantau perkembangan pemain berusia 22 tahun ini. Dengan tinggi badan 1,87 meter dan kemampuan bertahan yang solid, Hilgers diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan menjadi tandem yang sempurna bagi pemain bertahan lainnya, di jantung pertahanan timnas. Proses naturalisasi Hilgers telah memasuki tahap akhir, dengan dukungan penuh dari Komisi X DPR. Anggota komisi, termasuk Abdul Fikri Fakih, menyatakan bahwa proses ini tidak hanya penting untuk prestasi sepak bola nasional tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan olahraga Indonesia di kancah internasional. Kami melihat proses naturalisasi Mees Hilgers sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang bagi prestasi sepak bola Indonesia. Dengan bertambahnya pemain berkualitas di timnas, kita tidak hanya menargetkan lolos ke Piala Dunia, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di level Asia, ujar Abdul Fikri. Dalam rapat ini, perwakilan PSSI menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk naturalisasi Hilgers sudah hampir selesai, dan pemain tersebut siap memenuhi persyaratan yang ada, termasuk sumpah kewarganegaraan yang direncanakan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. PSSI berharap agar Hilgers dapat segera berseragam timnas saat menghadapi Bahrain dalam laga penentu di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Laga melawan Bahrain akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Meskipun tampil cukup baik di dua laga awal grup C, Bahrain dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan, dengan gaya permainan cepat dan fisik yang kuat. Shin Tae-yong dipastikan akan mempersiapkan skuad dengan baik,
mengingat laga ini bisa menentukan peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Hadirnya Hilgers diharapkan bisa memberikan kepercayaan diri lebih bagi lini belakang, mengingat lawan-lawan di fase ini akan semakin sulit. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menanti kelanjutan dari proses naturalisasi ini, yang bisa menjadi kunci bagi perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Jika Hilgers bisa bergabung tepat waktu, timnas Indonesia berpotensi memiliki pertahanan yang lebih solid dan mampu menghadapi serangan-serangan cepat dari Bahrain. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Kehadiran Mees Hilgers di dalam skuad akan semakin memperkuat pertahanan Indonesia dan meningkatkan peluang lolos ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari pemerintah, DPR, dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu mendorong timnas Indonesia untuk terus memberikan hasil terbaik, tidak hanya di level Asia tetapi juga di kancah internasional. Dengan persiapan yang matang dan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi, Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah itu. Segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Pascal Struijk, bek berbakat asal Belanda yang kini bermain untuk Leeds United di Premier League, kembali mencuat sebagai kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Struijk, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, sudah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi agar dapat membela Garuda di ajang internasional. Kabar ini semakin panas setelah timnas Indonesia mencetak hasil gemilang dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik untuk mempercepat proses naturalisasi Struijk. Pasalnya, sang bek dipandang sebagai tambahan yang sangat signifikan untuk memperkuat lini belakang Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi. Dengan statusnya sebagai pemain reguler di Leeds United dan memiliki nilai pasar mencapai 256 miliar rupiah, Struijk dianggap bisa membawa level permainan timnas Indonesia ke standar internasional yang lebih tinggi. Struijk, yang lahir di Deurne, Belanda, pada 11 Agustus 1999, mengawali karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum pindah ke Feyenoord dan kemudian bergabung dengan tim Akademi Ajax Amsterdam. Karirnya di Inggris dimulai ketika Leeds United merekrutnya pada tahun 2018, dan sejak saat itu, ia menunjukkan kemampuannya sebagai bek tangguh di Premier League. Pada musim 2023-2024, Struijk terus menjadi pilihan utama di skuad Leeds, yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu bek muda berbakat di Eropa. Meskipun ia pernah memperkuat timnas Belanda di level U17, Struijk hingga saat ini belum pernah membela timnas senior. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk merekrutnya melalui jalur naturalisasi. Berkat keturunannya dari Indonesia, Struijk secara sah bisa memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia di ajang internasional. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Prestasi terbaru menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung Asia. Namun, tantangan lebih besar menanti di putaran ketiga, di mana Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Untuk menghadapi tantangan ini, Shin Tae-yong diakini tengah menyusun strategi dengan memanfaatkan talenta pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, seperti Struijk. Saya sangat tertarik dengan potensi Pascal Struijk. Ia memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan itu sangat kami butuhkan, ujar Shin dalam sebuah wawancara terbaru. Proses naturalisasi Struijk disebut-sebut telah masuk ke tahap final, dengan pihak Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat semua prosedur. Dengan Struijk di lini pertahanan, Shin Tae-yong berharap bisa memperkuat pertahanan Indonesia yang kerap menjadi titik lemah. Struijk juga dipandang sebagai pemimpin di lapangan yang mampu mengorganisir rekan-rekannya dengan baik,
berkat pengalamannya di Liga Inggris yang kompetitif. Kabar potensi bergabungnya Sturridge disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang berharap bahwa Sturridge bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan membantu Garuda mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang selama ini menjadi impian besar bagi seluruh bangsa. Namun, meski optimisme tinggi, publik juga menyadari bahwa integrasi Sturridge ke dalam tim tidak akan instan. Dibutuhkan adaptasi yang baik antara Sturridge dan pemain-pemain lain di timnas Indonesia, serta pemahaman taktik yang kuat di bawah arahan Shin Tae-yong. Meski demikian, dengan kualitas yang dimilikinya, Sturridge diyakini bisa menjadi aset berharga dalam perjuangan Indonesia menuju panggung dunia. Proses naturalisasi Pascal Sturridge yang semakin dekat dengan kenyataan ini menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan kualitas, pengalaman, dan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya, Sturridge bisa menjadi kunci dalam mewujudkan ambisi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam beberapa bulan mendatang, semua mata akan tertuju pada proses ini, sambil berharap bahwa kehadirannya di timnas akan menjadi titik balik yang membawa Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar di sepak bola dunia. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi, bersiap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tengah Crystal Palace, Jairo Riedewald, dilaporkan tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil setelah melihat performa mengesankan timnas Indonesia yang sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C kualifikasi. Riedewald, yang memiliki darah Indonesia dari keturunan keluarganya, sedang mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk menyelesaikan proses tersebut. Kabar ini sontak menarik perhatian publik sepak bola Indonesia yang sangat menantikan tambahan pemain berkualitas di skuad Garuda. Jairo Riedewald adalah pemain dengan pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa, termasuk bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Kehadirannya di timnas Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi besar, terutama dalam memperkuat lini pertahanan Indonesia yang tengah berupaya tampil lebih solid di ajang internasional. Menurut sumber yang dekat dengan Jairo, pemain berusia 27 tahun tersebut sedang dalam tahap akhir persiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Riedewald bisa saja langsung bergabung dengan timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin ketat. Jairo Riedewald tidak hanya menawarkan kemampuan bertahan yang kokoh, tetapi juga fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Sepanjang karirnya, Riedewald sudah menunjukkan kemampuannya sebagai bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Fleksibilitas ini menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tertarik untuk memasukkan namanya ke dalam skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengungkapkan bahwa PSSI terus berusaha mencari pemain-pemain diaspora yang memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami sangat serius dalam mencari pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas, terutama dalam ajang penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang kami nilai sangat potensial, diujar Erick dalam sebuah pernyataan. Kehadiran Jairo Riedewald di skuad Garuda diharapkan bisa memberikan dorongan moral dan peningkatan kualitas tim secara signifikan. Lini pertahanan Indonesia kerap menjadi sorotan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di ajang internasional. Dengan pengalaman bermain di Premier League, Riedewald dianggap mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan di sektor pertahanan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya menyatakan pentingnya pemain dengan pengalaman internasional untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Kami membutuhkan pemain yang bisa memberikan pengaruh positif di lapangan, baik secara teknis maupun mental. Jairo adalah salah satu pemain yang bisa memenuhi ekspektasi tersebut, diungkap Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Timnas Indonesia yang tengah berada di grup C fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berhasil menunjukkan performa solid dengan menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Hasil ini tentu menambah kepercayaan diri skuad Garuda,
namun juga menunjukkan bahwa tim membutuhkan lebih banyak kekuatan di sektor-sektor kunci seperti pertahanan. Jairo Riedewald diakini akan menjadi solusi tepat untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kabar tentang naturalisasi Jairo Riedewald disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial ramai dengan dukungan dan harapan agar proses ini bisa berjalan lancar, sehingga pemain kelahiran Belanda tersebut bisa segera bergabung dengan timnas. Banyak yang melihat bahwa tambahan pemain sekelas Riedewald dapat menjadi langkah strategis PSSI untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi Piala Dunia. Riedewald bukanlah nama asing bagi publik sepak bola Eropa. Ia memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda, sebelum akhirnya pindah ke Crystal Palace pada 2017. Di Premier League, ia sudah menghadapi beberapa striker terbaik dunia, yang membuatnya memiliki pengalaman dan ketangguhan untuk bersaing di level tertinggi. Bagi Indonesia, yang selama ini jarang memiliki pemain dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, kehadiran Riedewald akan memberikan dimensi baru dalam taktik dan strategi permainan. Kombinasi antara pemain muda berbakat yang sudah ada di timnas dan pengalaman dari pemain diaspora seperti Jairo akan menciptakan keseimbangan yang diharapkan dapat mengangkat prestasi timnas ke tingkat yang lebih tinggi. Meski kabar naturalisasi Jairo Riedewald menjadi angin segar bagi timnas, ada beberapa tantangan yang masih harus diatasi. Proses administrasi yang melibatkan pemerintah Indonesia dan pihak PSSI harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Selain itu, adaptasi Jairo dengan budaya dan gaya permainan timnas Indonesia juga akan menjadi faktor penting. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, banyak yang optimis bahwa Riedewald akan bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim. Dalam beberapa kesempatan, pelatih Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya disiplin dan komitmen dari setiap pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas. Oleh karena itu, Riedewald diharapkan mampu menyerap filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Jika semua berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa segera tampil mengenakan seragam Garuda dan membantu timnas Indonesia dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Garuda tentu berharap agar naturalisasi ini menjadi langkah awal dari perjalanan panjang menuju prestasi besar di ajang sepak bola internasional. Mauro Zijlstra ungkap proses naturalisasi untuk timnas Indonesia, masih tunggu dokumen rampung. Pemain muda berbakat FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, baru-baru ini mengungkapkan kabar terbaru terkait proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Zijlstra, yang memiliki darah keturunan Indonesia, sedang dalam tahap pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski belum sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses ini sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Voetbal Premier, Zijlstra menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang menjalani prosedur administrasi naturalisasi. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan, ujar Zijlstra, menunjukkan bahwa naturalisasi bukan hanya sekedar wacana, melainkan sudah dalam tahapan yang serius. Mauro Zijlstra menjadi salah satu nama pemain muda keturunan Indonesia yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Ketertarikan PSSI untuk mendatangkan talenta-talenta diaspora ini bukan tanpa alasan. Performanya bersama FC Volendam U21 telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola, dan potensi besar yang dimilikinya diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Walaupun proses naturalisasi seringkali memakan waktu karena melibatkan sejumlah dokumen dan persyaratan hukum, Zijlstra tampak optimis bahwa semuanya akan berjalan lancar. Meski belum ada momen foto bersama Erick Thohir, yang kerap dijadikan simbol dari selesainya proses naturalisasi, pengurusan dokumen-dokumen Zijlstra sudah terkonfirmasi berada di jalur yang benar. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia seperti Zijlstra ini sejalan dengan langkah yang diambil PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia, baik di level senior maupun usia muda. Kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman di liga-liga Eropa dinilai bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air,
terutama dalam meningkatkan kompetisi dan kualitas permainan. Nama Zijlstra sendiri bukan satu-satunya yang masuk dalam radar PSSI. Sejumlah pemain keturunan lainnya juga telah menjadi target naturalisasi, baik yang saat ini bermain di klub-klub Eropa maupun di Liga Domestik Indonesia. Proses naturalisasi ini menjadi salah satu strategi utama yang diambil PSSI untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional ke depan, termasuk Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. Di balik rencana besarnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, Zijlstra mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia, mengingat salah satu orang tuanya berasal dari negara tersebut. Ia pun menyatakan kebanggaannya jika nantinya bisa mengenakan seragam Timnas Indonesia dan mewakili negara tersebut di ajang internasional. Proses naturalisasi Zijlstra ini tentu saja diharapkan dapat berjalan mulus, sehingga ia bisa segera bergabung dengan rekan-rekannya di skuad Garuda. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di berbagai turnamen mendatang, dan Mauro Zijlstra akan menjadi bagian penting dari upaya membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun, sampai saat ini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan tepatnya Zijlstra akan resmi menjadi WNI dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Proses administrasi yang memakan waktu ini masih harus dilalui, dan tentu saja akan ada beberapa tahapan lagi yang harus diselesaikan sebelum Zijlstra benar-benar bisa bermain untuk skuad Garuda. Meskipun begitu, optimisme tetap ada di kubu PSSI dan para pendukung Timnas Indonesia. Kehadiran Zijlstra dan pemain-pemain muda diaspora lainnya diharapkan mampu memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia di masa mendatang. Para penggemar sepak bola Indonesia pun antusias menyambut kabar ini dan berharap proses naturalisasi Zijlstra dapat segera rampung, agar dirinya bisa memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia secepat mungkin.